Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memenuhi tugas UTS kali ini, saya akan menjelaskan pengaplikasian materi integral terhadap aplikasi Maple. Integral sendiri merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua hal yang harus dilakukan dalam integral, sehingga dikategorikan menjadi dua jenis integral. Pertama, yaitu integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan disebut sebagai integral tak tentu. Yang kedua, yaitu integral sebagai limit dari jumlah suatu luas daerah tertentu disebut integral tentu. Berikut ini contoh penyelesaian integral tentu dengan menggunakan software Maple. Yaitu dengan langkah pertama kita menuliskan with student titik 2 strip kalkulus 1. Kemudian kita masukkan contohnya menggunakan bagian yang di sebelah kiri, bagian expression. Misalkan fungsinya 2x plus 3 gitu. Dengan A 1 dan B 3. Maka hasilnya adalah 14. Ini untuk contoh integral tentu terhadap aplikasi Maple. Kemudian integral tentu dengan pendekatan Riemann, yaitu menghitung integral tentu secara pendekatan nilai integral tentu fx dari selang A B dihitung dengan mencari seluruh luas persegi panjang yang diantara garis kurva sumbu X. Berikut ini contoh penyelesaian integral tentu dengan pendekatan Riemann dengan menggunakan software Maple. Itu sama seperti yang tadi, with student kalkulus 1 approximate in fx, x sama dengan selang A sampai B. Kemudian Nah, bisa kita restart terlebih dahulu. Misalnya integralnya 2 4 2 dengan x-nya 2 kali x pangkat 2. Hasilnya 112 per 3. Ini kita misalkan dengan fungsi E dengan 2 kali x pangkat 2. Kemudian A approximate in fx dalam selang x sama dengan 2 sampai 4 kurung approximate anjir lah, kok gak nemu jawabannya.
Kalau misal dalam bentuk lain kita tentukan fungsi f(x)-nya terlebih dahulu. X 2 kali x pangkat 2. Kemudian integral f(x) sama dengan dalam selang 2 sampai 4. Nah, kemudian kita alfa. Nah, itu adalah hasil dari integral tentu dengan pendekatan Riemann. Dengan fungsi 2x pangkat 2 diintegralkan dalam selang 2 sampai 4 menghasilkan 112/3, kemudian di alfa dengan hasil 37,33. Kemudian integral tentu merupakan kebalikan dari turunan atau derivatif, sehingga integral tak tentu ini juga disebut antiderivatif. Misalkan f(x) adalah suatu fungsi dan f(x) merupakan derivatif dari f(x) tersebut, maka integral tak tentu dapat dinotasikan integral f(x) dx sama dengan f(x). Berikut ini contoh penyelesaian integral tak tentu dengan menggunakan software Maple. Kita restart terlebih dahulu. Kita tentukan fungsinya itu f g sama dengan f. Kita ganti f aja. 3 kali x pangkat 2 ditambah 4x. Kemudian kita integralkan fungsi f(x) terhadap x. Maka hasilnya akan ketemu x pangkat 3 plus 2x pangkat 2. Misalkan kita
contoh lain akan menggunakan variabel Y, yaitu G 2Y plus 3 plus 4Y pangkat 2. Kemudian integral X terhadap variabel Y. Maka hasilnya akan ketemu 4/3 Y pangkat 3 plus 2 plus Y kuadrat plus 3Y. Itu untuk contoh integral tak tentu. Kemudian integral lipat. Misalkan diketahui fungsi dua variabel f, x, y. Fungsi ini akan diintegralkan terhadap y dengan menganggap x tetap. Selanjutnya hasil integral y tadi diintegralkan kembali terhadap x dengan menganggap y tetap. Hal tersebut merupakan integral lipat yang dinotasikan sebagai berikut. Nah, ini notasi dari integral lipat. Berikut ini contoh penyelesaian integral lipat, maaf ini salah, dengan menggunakan software Maple. Itu kita restart terlebih dahulu. Jika diketahui fungsinya in f untuk f itu sama dengan x, y 2 kali x kali y pangkat 2 plus x kali y plus x pangkat 2. Kemudian kita integralkan terhadap y. Nah, ini hasilnya dari integral terhadap 2x y kuadrat plus xy plus x kuadrat terhadap y. Hasilnya adalah 2/3 y pangkat 3 x plus setengah x y kuadrat plus x kuadrat y. Nah, di sini kan yang tetap kan x-nya karena kita mengintegralkan terhadap y, jadi nilai x-nya itu tetap. Kemudian hasil dari integral fxy terhadap y diintegralkan kembali terhadap x. Maka ini integral 2/3 y pangkat 3 kali x plus 1/2 kali x kali y pangkat 2 plus x pangkat 2 kali y terhadap x. Maka hasil integral terhadap y tadi diintegralkan kembali terhadap x, maka menjadi 1/3 y pangkat 3 x kuadrat plus 1/4 x kuadrat y kuadrat plus 1/3 x pangkat 3 y.
Nah, ini untuk contoh integral lipat. Kita buat contoh lagi dengan 3 variabel. G sama Y, Z X kali Y kali Z plus 2 Y Z pangkat 2 plus Y kali 2 Y Z. Nah, ini kita integralkan terlebih dahulu terhadap Z. Jadi, integral G X, Y, Z terhadap Z. Nah, maka akan diketahui hasilnya 2 per 3 Z pangkat 3 Y plus setengah Z pangkat 2 XY plus Y Z pangkat 2. Kemudian kita integralkan hasil tersebut terhadap Y. Maka hasil integral terhadap Z diintegralkan terhadap Y. Hasilnya menjadi 5 per 6 Y pangkat 2 Z pangkat 2 plus 1/4 Z pangkat 2 X Y pangkat 2. Kemudian hasil tersebut diintegralkan kembali terhadap X. Jadi hasilnya adalah 5 per 6 Z pangkat 2 X Y pangkat 2 plus, oh maaf ini salah, oh benar-benar. Jadi hasilnya adalah 5 per 6 Z pangkat 2 X Y pangkat 2 plus 1/8 Z pangkat 2 X pangkat 2 Y pangkat 2. Jadi ini merupakan contoh integral lipat terhadap 3 variabel. Baik, kita lanjutkan ke luas daerah integral. Luas daerah integral yang dibatasi oleh kurva seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa pada integral tentu suatu fungsi y f(x) dari x sama dengan a selang a sampai b merupakan luas yang dibatasi kurva. Y sama dengan f(x) dengan sumbu x untuk x sama dengan a sampai x sama dengan b. Berdasarkan konsep tersebut, integral dapat digunakan untuk mencari luas yang dibatasi beberapa kurva. Luas daerah integral A yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx, Y sama dengan gx pada garis x sama dengan A, x sama dengan g sebagai f dan g kontinu serta fx lebih besar dari
lebih besar sama dengan GX untuk semua X pada selang AB. Berikut ini bentuk umum dari luas daerah integral. Untuk penyelesaian luas daerah integral dengan menggunakan software Maple sebagai berikut, yaitu dengan plot dalam kurung lancip fx, gx, tutup kurung lancip, dan koma x sama dengan selang A sampai B. Option ini bisa dimanipulasi sendiri dengan mengasih title atau warna pada garis-garis pada kurva. Baik, kita restart terlebih dahulu untuk merefreshnya. Dan untuk selanjutnya kita menentukan fungsi fx dan gx-nya. Misalkan fx x pangkat 2 g x 2x min x kuadrat. Kemudian kita masukkan plot f x, g x dikurung lancip dengan selang x sama dengan 0 sampai 2 dengan warna red and blue. Nah, ini merupakan grafik dari dua fungsi tersebut terhadap selang 0 sampai 2. Kemudian kita tentukan titik potongnya, yaitu titik pot titik 2 sama dengan eval dalam kurung solve f x sama dengan g x f x. Nah, hasil titik potongnya adalah 0,1. Kemudian kita mencari luasnya, yaitu dengan luas, yaitu 2 sama dengan interval
INT atau integral G X dikurangi F X, X sama dengan 0. Nah, hasil luasnya adalah negatif 4/3. Oh, maaf. Ini 0 sampai 1. Kita menggunakan dari sini hasil dari titik potong. Jadi hasilnya adalah 1/3 luas daerahnya. Nah, aduh, cek kurang saksut. Tak coba ini. Volume volume of revolution. Vertikal tulisannya apa?
Kan pemberitahuan lah kira statistika, iya. Selanjutnya ini kok apa? Namuku. Belum, seluruh aku sih. Kena naik ke terus. Cik mau rekaman mana? Cio, nol ya. Nol ya. Kemudian untuk volume benda putar. Misalkan diketahui suatu kurva Y sama dengan Fx pada selang A, B yang kontinu pada selang tersebut. Apabila daerah kurva dan sumbu X diputar 360 derajat, maka akan diperoleh sebuah benda kejal bervolume. Berikut ini contoh penyelesaian volume benda putar dengan menggunakan software Metal. Itu langkah pertama, masukkan with student. Untuk kelas kalkulus 1. Kemudian kita tentukan fungsinya. Itu 2 kali X pangkat 2. Dan kita masukkan ke volume of revolution selang X selangnya 0 sampai 4 dengan output plot dengan gambar horizontal. Nah, maka grafiknya dapat kita ketahui. Nah, ini merupakan bentuk dari benda putar, volume benda putar dengan fungsi 2x pangkat 2 dengan selang A0 B4. Sekian dari saya untuk penjelasan materi integral yang diaplikasikan terhadap aplikasi Maple. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.